Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode regula falsi atau yang disebut juga dengan false position ya, metode false position. Nah, jadi pada video sebelumnya kita udah mempelajari tentang metode bisection ya atau biseksi yang membagi dua bagian ya, satu interval ke dalam dua bagian. Nah, sekarang kita pelajari tentang metode regula falsi. Jadi yang ingin mendalami tentang biseksi silakan mempelajari video sebelumnya ya. Nah, jadi metode regula falsi ini yang pertama, kelemahan dari metode biseksi adalah hambatnya konvergensi ya. Jadi satu interval nanti dibagi dua. Oh, nanti dia menggantikan mana x1 sama x2 yang mana, terus seperti itu ya. Jadi konvergensinya lambat ya, jadi dua arah, kadang yang positif diganti, kadang negatif diganti ya. Silakan lihat video mengenai metode bisection itu atau biseksi. Kemudian kecepatan konvergensi bisa meningkat bila nilai FA dan FB turut diperhitungkan. Ya, nanti ini kita di video ini nanti lebih jelas maksudnya seperti apa ya nilai FA dan FB diperhitungkan. Kemudian logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke XA daripada ke XB. Ingat ya, akar itu adalah ketika dimasukkan akar itu ke fungsi atau suatu fungsi akan menghasilkan nilai 0. Nah, maka jika FA lebih dekat ke 0 tentunya harusnya akar itu lebih dekat ke A daripada ke B. Demikian sebaliknya, jika FB itu lebih dekat ke 0 maka akar akan lebih dekat ke B, begitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi atau metode posisi palsu, false position. Oke, jadi ini representasi grafik dari metode regula falsi ya. Di sini kita lihat, di sini FA-nya negatif ya, FB-nya positif. Di sini kita lihat gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Nah, jadi gradien garis AB rumusnya ini FB min FA per B min A. Terus kemudian gradien garis BC itu FB dikurangi 0, B kurangi per B kurangi C. Jadi FB itu ini, ketika B dimasukkan, ini ya, nilai FB, ketika A dimasukkan ini FA. A-nya ini, B-nya ini ya. Duh, kenapa kok FB min FA per B min A? Apakah masih ingat dengan rumus gradien ya? M sama dengan delta Y per delta X. Mana delta Y? Delta Y itu yang ini berarti ya. Ini delta Y. Jadi perubahan atau jarak perbedaan antara Y dengan Y1. Jadi Y kurangi Y1 biasanya ya delta Y. Ini kan berarti ini kan Y atau FB ya. Dimasukkan B jadi FB. FB itu kan sebetulnya Y ya. B terus jaraknya ke A. Jadi perubahan Y sepanjang sumbu Y itu perubahan antara B ke A ya. Maka FB kurangi FA. Betul ya? Mendapatkan delta Y. Kemudian mana delta X? Berarti perubahan terhadap sumbu X di sumbu X ya. Berarti ini adalah delta X. Dimana untuk mendapatkan delta X adalah B dikurangi A ya. Biasa. Maka per B min A. Jadi ini betul ya. Delta Y per delta X ini. Sama juga dengan yang gradien garis BC yang cuma sampai sini. Yang gradiennya kan sebetulnya sama ya. Tapi rumusnya paling beda. FB dikurangi 0 karena batasnya di 0. Ya. Kemudian per B kurangi C karena jarak B ke C seperti ini ya. Sehingga nanti kita bisa kali silang, ini didapatkanlah nilai C. Ya, nanti dikali silang, dipindah-pindahkan, tinggal C di satu sisi sendiri, dapatlah ini. Kemudian kita juga bisa B ini kita buat pembaginya sama ya. Jadi buat B, pembaginya sama, B per FB min FA, nanti didapatkan hasil terakhirnya C-nya ini. Ya, jadi ini adalah rumus yang kita akan gunakan nanti untuk mencari nilai C. Nilai C adalah ini ya, nilai perpotongan garis. Nah, jadi dalam metode regula falsi ini kita membuat garis antara FA dan FB. Kemudian pada garis FA dan FB, mana sih yang perpotongan pada sumbu X? Ya, pada saat sumbu X sama dengan 0, itulah nilai C. Ya, jadi titik perpotongan pada garis A dan B di X, ketika di X di garis X ya, perpotongan dengan sumbu X. Yaitu ketika nilai Y-nya 0. Ya kan, karena itu kita mencari akar ya ketika Y sama dengan 0. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi regula falsi ini seperti ini kurang lebih. Awalnya kita kan punya tadi A sama B ya. Misalkan kita tahu bahwa grafiknya ini ya. Berarti kan akar eksaknya, akar aslinya atau akar tepatnya di sini. Sedangkan gimana kita tahunya ini? Ya tadi
dengan perkiraan ya, ini kan juga sama seperti metode biseksi yang perkiraan juga aproksimasi, maka kalau regula falsi menggunakan garis antar FA dan FB. FA dan FB, oh B-nya kan awalnya di sini, ini FB, A-nya di sini, ini FA. Kita bikin garis di antara F dan FB, kemudian dapatlah nilai C ini ya, perpotongan dengan sumbu X ketika Y sama dengan 0. Maka, karena ini adalah C-nya, maka kita gantikan B. Oh, nggak mungkin dong akar ada di sini kan? Maka B kita gantikan dengan nilai C. Jadi C ini jadi B baru. Nah, jadi B baru ini FB-nya berarti di sini kan? Ini FC tadinya, terus FB. Ganti lagi. Kemudian kita pakai interval baru, sama ya. Jadi tadi AB interval awalnya jauh segini. Sekarang kita dapat C, C-nya jadi B baru, sehingga intervalnya A sampai sini. Ya, udah gitu kita masukkan lagi, berarti oh FA FB, bikinlah garis FA FB, ini kan FB baru ya. Dapatlah C lagi yang baru, perpotongan. Oh, berarti nanti ini jadi FB baru atau jadi B baru. Terus sampai mendekati dengan akar asli. Nah, seperti itu. Ya, jadi terlihat bedanya dengan metode bisection. Bisection adalah membagi dua interval, selalu dapat interval baru dibagi dua. Sedangkan kalau ini dapat interval baru, nah terus kemudian kita buat garis yang menghubungkan FA dan FB. Ya, jadi itu yang disebut dengan memperhitungkan nilai FA dan FB tadi. Dan juga terlihat ya, kalau misalkan titik 0 itu mendekati A, berarti harusnya akarnya lebih dekat ke A daripada ke B jauh ya. Sehingga bedanya dengan metode bisection atau biseksi, itu bisa gonta-ganti, kadang yang B-nya diganti, kadang A-nya yang diganti dengan A baru, B baru. Sedangkan kalau regula falsi terlihat nih, oh tadinya jauh sekali B, maka harusnya garisnya atau C-nya akan terus mendekati A. A-nya tidak berubah, karena sudah dekat dengan nilai akar aslinya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, metode regula falsi pertama adalah pilih A, interval A sampai dengan B yang memuat akar fx tadi. Nanti seperti cara biseksi ya, kita coba masukkan misalkan -1, terus B-nya berapa, sehingga kita dapatkan nanti selangnya gitu ya, intervalnya. Kita juga mendefinisikan titik lain, yaitu titik C, yang tadi rumusnya kita sudah dapat ini ya. Kemudian kita tinjau FA dikali FC. Seandainya FA dikali FC sama dengan 0, maka stop, karena C sama dengan akar ya, sudah pas sekali, ini eksak sekali sama dengan 0. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka C menggantikan A, karena lebih besar ya, positif misalkan. Tadi kan kasusnya A-nya, FA-nya negatif ya, FB-nya itu positif. Kemudian, ini misalkan seperti itu ya, jika FA dan FC lebih besar, maka C menggantikan B. Nanti kita lihat saja kasusnya ya. Baik, kita ke contoh soal ya. Jadi, ini adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kurang 1. Ini adalah grafiknya ya, grafik atau kurva dari x pangkat 3 min x min 1 ya. Terlihat bahwa akar aslinya ada di sini ya, titiknya. Nah, sekarang kita tentukan dulu intervalnya. Kita mulai menggunakan interval 1 sampai 2 karena pertama kita coba masukin 1 ke dalam fx mendapatkan nilai min 1. Kemudian kita masukkan f2 mendapatkan 5. Nah, ini kan udah berubah tanda ya, dari negatif ke positif. Maka kita tahu bahwa ada 0 di antara f1 dan f2. Nah, 0 itulah yang akar. Jadi kita tinggal mencari di mana akarnya di antara min 1 dan 5 ini ya. Seperti juga metode bisection itu. Oke, jadi antara 1 dan 2 nih ketahuan. Antara x1 dan x2. Kita lihat bahwa ternyata ini lebih mendekati ke FA begitu ya. Tapi ini kasusnya adalah A-nya negatif, ini positif. Nanti kita lihat seperti apa. Sehingga kita bisa lihat bahwa intervalnya adalah 1 sampai 2 mengandung akar karena memenuhi ini, seperti dengan metode biseksi ya. Pokoknya hasilnya FA dikali FB itu harus kecil dari 0. Gimana kok bisa FA kali FB itu lebih kecil dari 0? Berarti kemungkinan adalah antara FB-nya negatif, A-nya positif, atau FA-nya negatif, FB-nya positif ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, iterasi 1 ya. Kita tadi sudah tentukan intervalnya 1 sampai 2 ya, berarti A-nya 1, B-nya 2. Ini kalau di video yang metode biseksi kita pakai X1, X2 ya, X1-nya ini A, X2-nya B, terus C ini X0. Tapi pada video kali ini kita ganti aja variabelnya ya. Jadi A itu 1, A itu sama dengan X1 di biseksi ya, B-nya itu sama dengan X2, C sama dengan X0. Oke. Jadi A itu 1, B itu 2, C kita cari pakai rumus ini. Berarti masukin ya, A dikali FB, A-nya apa? A-nya 1. Dikali FB, FB-nya tadi 5 ini ya. Nih, FB kan?
FB karena B-nya 2 dimasukin dapat 5, FB-nya 5 dikurangin B-nya 2 dikali FA-nya min 1 ini ya. Ini min 1 per FB dikurangi FA, FB-nya tadi 5 dikurangi FA min 1 jadi plus di bawah sini. Hasilnya adalah 1,16667. Seperti itu. Nah, kita masukkan C ke dalam F, ke dalam fungsi FC sama dengan F. Ini hasilnya ya, C-nya kan ini dimasukin mendapatkan nilai minus 0,5787. Nah, seperti ini. Jadi, karena nilai FC-nya, berarti kan FC-nya di sini ya, minus 0,5787. Maka, karena nilai FC lebih kecil dari 0, maka C menjadi A baru. Ya, karena kita udah tahu, oh, ini nggak ada. Tadinya kan kita antara min 1 sama antara 1 dan 2 ya, tapi sekarang udah kita dapat C baru, udah nggak, di antara ini udah nggak ada akar kan? Maka kita majukan saja, nggak jadi 1 lagi batas bawahnya atau A-nya jadi ke sini. Nah, ini. Di sinilah C-nya ini yang 1,1667 ini kan 1,1667 nanti. Sini. Ini kan 1,5. Ini 1,1667 berarti pada di titik sini itu minus 0,5787 ya. Sehingga C menjadi A baru yaitu 1,1667. Jadi punya interval baru ya. Interval baru, punya interval baru lagi. Yaitu bukan A-nya 1 tapi sekarang A-nya 1,16667. Jadi interval barunya ini. Oke, kita lanjut ya iterasi kedua. Iterasi 2 tadi kita sudah temukan bahwa C tadi jadi A baru ya. Ini A-nya, B-nya tetap ya, 2. Nah, terus kita masukkan C. Maksudnya mencari C baru lagi ya, setelah interval baru cari C baru lagi. Gimana tadi sama A, berarti ini 1,167 dikali FB, FB-nya 5, tetap masih sama nih 5 tuh ya. Dikurangin B, B-nya 2 dikali FA, FA baru tadi di sini ya. Yaitu minus 0,5787. Nah, ini. Terus dikurangi per FB 5 dikurangi FA ini. Mendapatkan baru 1,25311. Di sini nih. Ya, ini C-nya di sini. 1,25311 ini C ya, karena C itu pada saat Y sama dengan 0. Oke, kita masukkan C ke dalam Fx. Jadi F1.25311 sama dengan minus 0,28536 di sini. Tuh ya, ini kan 0,5 berarti ini 0,2 di sini. Karena lebih kecil lagi, maka sama. Jadi A baru lagi. Jadi tadinya A-nya dari 1, kemudian di 1,1667. Sekarang jadi 1,25311 A-nya. Jadi selangnya juga baru. Ya, jadi selangnya antara 1,25311 sampai dengan 2. 2-nya nggak pernah berubah ya. Kita lanjut. Sekarang iterasi 3. Iterasi 3 kita udah punya A baru tadi dari C sebelumnya. B-nya tetap 2. Cari C lagi yang baru. Seperti sama tadi masukkan ya. Dimasukkan lagi. Ingat A-nya ini ya, A dikali FB-nya tetap. B-nya tetap 2. 2 dikali FA baru ya. Masukin A ini dapetinlah FA. Dikurangi 5. Kurangi F. Ya. Jadi hasilnya ini 1,2934. Ini C. Di sini. Lihat kelihatan ya perubahannya. Semakin mendekat gitu. Garis FA dan FB. Mendekati eksak ini. Ya. 1,29344 di sini. Kemudian kita masukkan C ke dalam Fx. Dapatlah minus 0,12954. Terus mendekat. Berarti di sini nih. Kurang lebih di sini ya. Itu adalah minus 0,12954. Sehingga sama masih negatif lagi, maka C menjadi A baru ya. Nah, ini interval baru. Nah, di dalam perhitungan manualnya, iterasinya seperti sama dengan video sebelumnya, saya hanya berikan penjelasan sampai iterasi ketiga, karena sebetulnya iterasi selanjutnya sama ya. Menggantikan misalkan A atau menggantikan B sama. Maka di contoh manualnya sampai 3, tapi selanjutnya adalah sudah saya buat sebuah tabel yang perhitungannya sampai dengan iterasi kelima lah. Padahal sebetulnya aslinya bisa lebih dari 5 ya, untuk mencapai misalkan mau errornya ini sangat kecil sekali ya. Misalkan mau 0,0 berapa persentasenya. Itu tergantung soal menentukan berapa ya. Tapi untuk mencapai pemahaman kita cukup ya iterasi seperti ini.
Nah, jadi tabelnya seperti ini, ada iterasi 1 sampai 5, ada A, ada B, ada FA, FB, ada C, ada FC, ada error absolute, approximate ya, perkiraan, sama ada galatnya, galat eksak atau errornya ya, antara nilai akar eksak dengan perkiraan atau hampiran akar ya. Sama seperti biseksi sebelumnya, hanya saja di sini kita memperhitungkan FA ya, dan FB dan FC. Jadi sama tadi selang A pertama, interval pertama 1 dan 2. Ya, FA-nya -1 dimasukin 1 ke Fx, -1 dimasukin B ke Fx, dapat 5. Ternyata kita dapat C dari garis antara FA dan FB. Masukin C ke dalam Fx, dapat ini. Ya, karena nilai negatif maka C ini menjadi A baru gitu ya. Nanti dapat lagi, oh FC-nya negatif lagi. Berarti C ini jadi A baru. Kita cari lagi FC-nya, oh negatif, berarti ini si ini, nah ini C-nya ini jadi A baru. Dapat lagi FC sama dengan negatif, maka C-nya jadi A baru. Sampai ini iterasi kelima ini ya. Ini juga errornya diperhitungkan ya, C baru dikurangi C lama per C baru kali 100. Ini adalah kalau galat E sama dengan nilai eksak dikurangi hampiran akar atau nilai perkiraan yang berdasarkan ini metode ini ya. Sehingga akar berada antara interval 1,31128 ini dengan 2 ini. Ini X-nya ya, intervalnya ini. Karena kita berhenti di iterasi 5, maka hampiran akar diambil dari C garis FA dan FB terakhir. Jadi C-nya itu dapat dari perpotongan garis FA dan FB di sumbu X yang iterasi terakhir. Berapa C-nya ini? 1,31899 ini ya. Jadi kita dapat FA dan FB baru, terus dapat C-nya. C-nya ini C terakhir, maka itu adalah jadi hampiran akarnya ini. Nilai eksak akarnya kita temukan ya, misalkan kita cari pakai kalkulator atau pakai pembuat grafik, diketahui bahwa nilai eksak akarnya segini. Ya, jadi nilai sebetulnya akarnya adalah ini. Ini kan perkiraannya, hampiran, aproksimasi, maka kita pengen tahu jauhnya atau errornya antara perbedaan antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Berarti nilai eksaknya ini 1,324718 dikurangi dengan nilai hampiran atau C terakhir ini. Ini dikurangi ini sama dengan 0,005728. Sudah cukup dekat ya. Dan terlihat juga persentase errornya sebesar 0,58%, tidak sampai 1%. Nah, seperti itu. Jadi kita sekarang sudah tahu dua cara metode mencari akar dari persamaan non-linier dengan metode aproksimasi atau pendekatan ya. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dapat dipahami apa yang disampaikan. Ya, kita video sudah berakhir sampai sini. Jika bermanfaat, tolong like dan subscribe videonya supaya bisa disebar lebih banyak orang lain yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.